Assalamualaikum, hari ini kita belajar lagi mengenai tes potensi akademik khususnya di bagian tes potensi kognitif, yaitu tes yang mengukur biasanya digunakan untuk mengukur seberapa tinggi nilai tes potensi akademik kita. Seperti itu ya teman-teman. Langsung saja, nomor pertama, di Universitas X ada 6 jurusan, yaitu psikologi, kedokteran, akuntansi, matematika, teknik, dan bahasa Inggris. Dari jurusan-jurusan tersebut, Emi, Surya, dan Lili harus memilih jurusan yang berbeda dengan ketentuan. Yang pertama, apabila ada yang memilih akuntansi, maka tidak ada yang memilih teknik. Dan apabila ada yang memilih kedokteran, maka tidak ada yang memilih matematika. Yang kedua, satu di antara mereka pasti memilih psikologi. Yang terakhir, Surya tidak memilih bahasa Inggris dan Lili tidak memilih kedokteran maupun bahasa Inggris. Jadi dari soal cerita ini ada 6 jurusan, namun untuk calon mahasiswanya hanya ada 3. Jadi Emi, Surya, dan Lili itu saja calon mahasiswanya. Jadi mereka disuruh memilih jurusan sesuai dengan ketentuan yang ada di pernyataan-pernyataan di cerita ini. Jadi cara paling mudah yaitu kita melakukan simbolisasi terhadap soal cerita seperti ini. Jadi untuk yang pernyataan pertama, ini kita bisa tulis apabila ada yang memilih akuntansi, maka tidak ada yang memilih teknik. Kemudian apabila ada yang memilih kedokteran, maka tidak ada yang memilih matematika. Kemudian satu di antara mereka pasti memilih psikologi, Kemudian Surya tidak memilih bahasa Inggris. Lili tidak memilih kedokteran dan bahasa Inggris. Jadi untuk mempermudah menjawabnya, kita lakukan simbolisasi seperti ini, kemudian kita baru masuk ke soalnya. Yang pertama, apabila Emi memilih jurusan teknik, Emi sudah pasti memilih jurusan teknik, maka Lili mungkin akan memilih jurusan. Jadi kita langsung masukkan ke pernyataan-pernyataannya. Yang pertama, apabila ada yang memilih akuntansi, maka tidak boleh ada yang memilih teknik. Karena ini Emi sudah memilih teknik di sini, maka pilihan akuntansi sudah pasti salah. Seperti itu. Kemudian di pernyataan yang ketiganya, Lili tidak memilih kedokteran maupun bahasa Inggris. Jadi jawaban yang benar adalah C, gitu. Kemudian kita lakukan cut dulu ya terhadap pernyataan ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Baik Emi, Surya maupun Lili secara berturut-turut dapat memilih jurusan. Langsung kita masuk ke pernyataan pertama. Apabila ada yang memilih akuntansi, maka tidak ada yang memilih teknik. Jadi dari pilihan ini yang ada pilihan akuntansi dan teknik secara bersama-sama pasti salah. Dan pilihan C terdapat akuntansi dan teknik. Jadi otomatis pilihan ini salah ya teman-teman.
Kemudian apabila ada yang memilih kedokteran, maka tidak ada yang memilih matematika. Jadi kedokteran dan matematika juga pasti salah. Pilihan B salah. Kemudian satu di antara mereka pasti memilih psikologi. Jadi dari pilihan A ada psikologi, D pun juga ada psikologi. Kemudian Surya tidak memilih bahasa Inggris dan Lili tidak memilih kedokteran maupun bahasa Inggris. Jadi kalau Surya tidak memilih bahasa Inggris, jadi Surya di sini di pilihan keduanya dia ada bahasa Inggris, padahal dia tidak boleh memilih bahasa Inggris. Jadi pilihan D salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kemudian nomor 3, apabila tak seorang pun memilih jurusan akuntansi dan teknik, maka pernyataan yang benar adalah, jadi ketika tidak boleh memilih jurusan akuntansi dan teknik, maka jurusannya akan mengerucut ya teman-teman, hanya menjadi 4 jurusan yang diperbolehkan. Jadi kalau kita melihat dari pilihan yang ada, jawaban yang paling mungkin adalah A. Kenapa A? Karena di opsi yang terakhir Surya tidak boleh memilih bahasa Inggris, Lili pun tidak boleh memilih bahasa Inggris juga. Jadi yang paling memungkinkan untuk memilih bahasa Inggris hanya Emi, seperti itu ya teman-teman. Karena yang lain hanya psikologi juga satu orang sudah pasti memilih psikologi. Kemudian nomor 4, suatu proyek pembangunan terdiri atas beberapa jenis proyek kecil, yakni proyek A, B, C, D, E, F. Proyek kecil ini berkaitan satu sama lain sehingga tiap jenis pekerjaan diatur sebagai berikut. Yang pertama, proyek B hanya boleh dikerjakan bersama proyek C. Yang kedua, proyek A boleh dikerjakan bersama proyek E. Jadi simbolnya kita beda-bedakan ya teman-teman. Proyek B tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek D. Kemudian proyek E dikerjakan jika dan hanya jika proyek F sudah dikerjakan. Jika nomor 4, jika pekerja sudah mengerjakan proyek E, maka jadi langsung saja kita lihat dari simbolisasi ini mana yang ada E. E hanya di opsi kedua. Dan proyek A boleh dikerjakan bersama proyek E. Dari sekian pilihan yang ada, maka yang paling memungkinkan adalah jawaban A, karena A boleh dikerjakan bersama proyek E. Dari sekian banyak alur proyek tadi, E hanya berhubungan dengan A ya teman-teman. Jadi yang paling memungkinkan A, karena kalau yang pilihan terakhir ini E jika dan hanya jika F, ini bertentangan dengan opsi C. Pekerja tidak mengerjakan proyek F padahal harus dia. Jadi jawaban yang paling memungkinkan adalah A. Kemudian nomor 5, jika pekerja tidak mengerjakan proyek C, maka jadi dari opsi yang ada ini C itu hanya boleh dikerjakan bersama B. Jadi jawaban yang paling memungkinkan adalah D. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian nomor 6, jika proyek A dan D dikerjakan, maka yang pasti tidak dikerjakan adalah dari opsi ini yang A dan D. A hanya di opsi kedua boleh dikerjakan dengan E, namun di sini yang ditanyakan adalah pasti tidak dikerjakan, berarti kita masuknya ke
yang ketiga yaitu B tidak perlu dikerjakan bersama D. Jadi jawaban yang paling mungkin adalah A, yaitu B. Nomor 7. Jika minggu kedua pekerja wajib mengerjakan proyek F dan tidak boleh mengerjakan proyek C, maka dari sini yang ada kata F dan C yaitu A dan D. Namun dari opsi-opsi yang ada, B harus bersama-sama dengan C. Maka pekerja tidak mengerjakan proyek B otomatis salah poin B. Dan yang terdapat lagi adalah di opsi keempat. Maaf teman-teman, maksudnya ini karena tidak boleh mengerjakan C, maka jawaban yang paling tepat adalah B, karena yang bisa digunakan adalah di opsi A yang ini tadi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 8. Dalam rangka seleksi calon anggota tim bola basket putri dilakukan pengukuran tinggi badan. Anis lebih tinggi daripada Bunga. Kemudian tinggi Centika sama dengan tinggi Esti. Ventia lebih tinggi, maaf, ini sama dengan Esti. Kemudian Ventia lebih tinggi daripada Dawiyah. Hanya ada 2 peserta yang tinggi badannya sama. Otomatis yang tinggi badannya sama adalah C sama dengan E. Kemudian pernyataan yang pasti salah. Di sini Bunga lebih tinggi daripada Dawiyah, masih mungkin. Anis lebih tinggi daripada Ventia, masih mungkin. Kemudian C, Anis sama dengan Esti. Ini yang tidak mungkin karena yang tinggi badannya sama hanya C sama dengan E. Seperti itu ya teman-teman. Nomor 9, jika Bunga lebih tinggi daripada Ventia, maka Bunga lebih tinggi daripada Ventia. Maka persamaan ini bisa kita gabungkan ke sini menjadi D. Gitu. Anis lebih tinggi daripada Dawiyah. Kalau dari persamaan ini maka nomor A pasti benar. Kemudian kita apabila mau membaca opsi B, Ventia lebih tinggi dari Anis, salah. Dawiyah lebih tinggi dari Bunga, salah juga. Kemudian terakhir Centika lebih tinggi dari Ventia. Di sini ke sini. Ini tidak ada hubungannya ya teman-teman. Kemudian nomor 10, jika Centika lebih tinggi daripada Anis, Centika lebih tinggi daripada Anis, maka ini bisa kita masukkan ke sini menjadi C sama dengan E lebih tinggi daripada Anis. Seperti itu. Opsi A, Anis lebih tinggi daripada Esti. Anis lebih tinggi daripada Esti, salah. Esti lebih tinggi daripada Bunga, ini lebih tinggi daripada ini, benar. Nomor C, Centika lebih tinggi daripada Dawiyah, ini ke sini tidak ada hubungannya. Kemudian opsi yang terakhir, Ventia lebih tinggi daripada Bunga, ini juga tidak ada hubungannya. Mungkin sekian dulu ya teman-teman. Apabila ada masukan silahkan tulis di komentar. Terima kasih.